ditarik global di dari jadi ya sudah. Oke. Baik, terima kasih Pak Henry. Saya dari Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW. Saya Rodi Pahat, saya dalam kegiatan khususnya RAPS partisipatif yang dilaksanakan oleh ICW, saya terlibat dari kelas pendidikan. Selamat siang Pak, saya David Tobing, kuasa hukum ICW untuk proses eksekusi putusan ini. Selamat siang Pak, saya Adi Pujiati, Ketua Forum TKBM Jakarta. Saya Novin Pujiati, saya pengelola TKBM Jakarta. Selamat siang Pak, saya Heru Narsama, Wakil Ketua dari Aliansi Orang Tua dan Pendidikan Indonesia. Tadi itu membicarakan tentang eksekusi putusan Komisi Informasi terkait dengan putusan Komisi Informasi tentang dana bos SPJ dan bos. Nah, ada beberapa rekomendasi yang kami berharap itu dipenuhi oleh beberapa pihak. Nah, sebelum itu kami sampaikan seperti itu bisa belajar di situ. Mereka yang tidak tertampung di sekolah negeri dan juga di sekolah swasta, nah dikelola ikut bersekolah di TKBM. Nah, Bu Ade ini merupakan dua orang pengelola di dua TKBM. Nah, meskipun dia sekolah TKBM ini, mereka sebenarnya terdaftar sebagai murid reguler karena program wajib belajar. Nah itu namun murid-murid ini belajar di TKBM, tapi itu di bawah pembinaan SMP Edu. Nah sekolahnya tapi lebih banyak di tempat TKBM sendiri. Di TKBM karena nggak muat di sekolah ini. Di sekolah itu nggak muat. Nggak ada alokasinya, nggak ada tempat. Jadi kan yang karena mau pakai jamnya sama kali ya. iya. Nah, saya pikir pakai jam di luar jam sekolah tadi. Nah, Dulu kita nggak lakukan di luar jam sekolah. Atau kan kadang tempatnya masalah kan. iya. Jadi saya pikir bisa pakai kadang-kadang kayak gereja kan banyak tuh kelas-kelas sekolah minggu apa gitu kan. Jadi kita nggak bisa pagi nggak bisa, siang nggak bisa. Jadi sekolahnya itu mereka di rumah-rumah penduduk. Jadi kira-kira pejuang pendidikan untuk anak-anak miskin. Nah, karena terdaftar sebagai murid reguler, mereka berhak mendapat alokasi dana bos dan BUP dan terdaftar sebenarnya seperti siswa biasa tidak dapat rapor. Mau sekolah tempat lain juga kan. Ya. Nah, ada dana bos dan BOP mereka untuk Pemprov DKI itu sampai 4,39 miliar. Nah, dana bos ini disalurkan dari ke SMP Hidup dan SMP Hidup kemudian menyalurkannya ke TKBM. Nah, masalahnya adalah SMP Hidup ini nggak menyalurkan dana bos ke TKBM semuanya. Waktu 2007-2009. Ya, walaupun yang disalurkan itu hanya bentuk barang dan kalau dikalkulasikan menurut hitungan beliau ini itu tidak cukup sampai 4,39 miliar. Tidak sampai Kalau bos 10%. itu dari pusat ya. Pusat, ya. Lewat itu ya. Iya. Nah, sementara BOP kan dari BOP dari provinsi. Nah, Kalau bos dari pusat, ya kita nggak bisa rubah ya. Iya. betul. Ya, tapi kan dia disalurkan ke SMP Induk dan di SMP Induk wajib menyampaikan ke TKBM. Gak boleh tuh dana pos, dana BOP itu dipakai untuk kepentingan hidup. Semua harus dipakai untuk kepentingan TKBM. Nah, jadi kami lihat ada masalah Pak. Nah, karena ada masalah temuan itu berdasarkan laporan TKBM, kami laporkan ini. Waktu itu banyak sejak tahun 2000 ini. Nah, waktu itu kami laporkan ke Inspektorat Pemprov DKI Jakarta. Itu waktu itu Pak Sukisti Martono dan ditemukan ada pelanggaran. Tapi kami itu berkeyakinan bahwa ada pelanggaran. Nah, kemudian kami melaporkannya ke BPK Perwakilan Jakarta. Nah, laporan BPK Jakarta dan kemudian BPK Jakarta justru sebaliknya menemukan ada ini, justru menemukan ada
pelanggaran prosedur dan kondisi kerugian negara. Dan kerugian negara itu mencapai waktu itu 1,1 miliar. 1,8 miliar kan. Oh ya ini audit BPK-nya ini. Gitu. Di situ temukan ada Ketua Jakarta menemukan adanya pelanggaran gitu. Nah ini yang menurut kami ada yang aneh dengan pemeriksaan di Inspektorat DKI. Nah Kalau itu kita juga aneh dengan BPK. kenapa? Karena kalau BPK ada temuan, harusnya dia kirim surat ke Pemprov, Inspektorat. Sudah. Duluan Inspektorat memeriksa. Dan kalau itu belum diselesaikan, tidak bisa dapat BTP mereka. Makanya ini BPK. Nah, persoalan loh. betul. Kan sekarang bagi BPK ada sesuatu, ada temuan. Jadi kita harus kejar BPK, ada apa? Kalau Inspektorat main seperti itu, BPK kalau tidak ada peringatin dia dianggap ada pelanggaran. Terus kita harus kejar BPK loh. Yang audit investigasi, tapi itu tidak dilakukan. Tiba-tiba ketua BPK DKI-nya diganti. Nah, ketua BPK DKI sebelumnya mengatakan sih temuannya bisa 3 kali dari audit pertama. Jadi ini harus dikawal sampai audit investigasi. Itu saran ketua BPK DKI pertama. Tapi tidak dilakukan sampai sekarang. Dan BPK pusat tidak mau menjawab kenapa tidak melakukan audit investigasi. Kami sendiri juga curiga dengan temuan BPK. Makanya kemudian kami Bu, silakan Bu. Nah kemudian kami sampaikan juga ke BPK Pengelolaan Jakarta. BPK Pengelolaan Jakarta justru menemukan ada kerugian negara. Tapi ini berdasarkan kami hitung ya Bu ya. Ya, Karena dokumen yang ini itu Pak Musi rupanya belum meralat. iya. Nah kami sendiri meragukan temuan BPK ini. Ya. Nah karena kami meragukan temuan BPK, maka kami menggunakan mekanisme Undang-Undang 14/2008 tentang informasi publik meminta semua dokumen keuangan di 5 SMP ini. Nah ini kami lakukan, ya, mulai mengajukan permintaan informasi, mengirim surat keberatan ke Dinas Pendidikan, mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Publik, dan kemudian KIP memutuskan bahwa SPJ dan Ambos itu adalah informasi publik dan 5 SMP itu memberikan kepada kami. Nah kenapa SPJ itu penting? Itu untuk melihat apakah memang kwitansi sekolah itu wajar atau tidak. Karena berdasarkan juknis BOS itu dana itu tidak boleh dipakai untuk kepentingan sekolah. Nah sementara pengelola TKBM mengatakan dana itu ataupun barang yang kami terima itu nggak banyak, nggak sesuai dengan dana itu. Nah sudah diputuskan itu Pak, dan kemudian dinas tapi sayangnya Dinas Pendidikan nggak mau. Ya, kepala sekolah ini nggak mau ngasih. Nah kalau ada dokumen itu kami akan melakukan audit sosial Pak. Jadi akan coba bersama-sama masyarakat untuk membahas mengenai keuangan itu di sekolah-sekolah ini, di 5 sekolah ini. Ya, ini wajar apa tidak keluar keuangan gitu. Misalnya terutama dengan pengelola TKBM. Mana pengelola TKBM yang tahu banyak nih, apa saja item-item yang harusnya dibelanjakan buat mereka. Dan itu mau dikonfirmasi. Nah, Kepala Dinas Pendidikan ini bandel nggak mau ngasih. Dan terakhir, nah ini bersama Pak David Tobing ini, kami ya mengajukan penetapan eksekusi ke Pengadilan Jakarta Selatan baru 1 sekolah SMP 67 ya Bu ya. Minta pengadilan mengamani masing-masing sekolah untuk memberikan itu. Tapi kepala dinas Sudin dan kepala SMP 67 dan Biro Hukum Pemprov nggak mau, menolak dengan alasan bahwa itu masih menunggu fatwa dari Mahkamah Agung. Padahal sebenarnya menurut Perma nomor 2 tahun 2011 nggak perlu lagi ada ini ada Perma nomor 9. Kalau sudah itu sudah ditetapkan oleh sudah berkekuatan hukum tetap putusan KIP itu harus diberikan, nggak ada lagi alasan gitu. Jadi sebenarnya posisinya sekarang adalah 5 kepala SMP ini tidak mematuhi undang-undang. Gitu. Terutama kepala dinas. Gitu. Nah, Bang Rafiq mau tambahkan gitu? Mungkin sedikit Pak. Ini sebenarnya ada 6 ya SMP Ya. di berbagai wilayah Jakarta. Namun kami mencoba satu dulu di Jakarta Selatan, SMP 67, dan itu diproses oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan sebagai catatan ini adalah kasus eksekusi putusan Komisi Informasi Pusat yang pertama di Indonesia yang dieksekusi melalui pengadilan. Jadi Ketua Pengadilan Jakarta Selatan betul-betul hati-hati
Tapi akhirnya dia sudah teliti semua, sudah ada surat dari Mahkamah Agung bagaimana prosedurnya, dilakukanlah itu, penetapan keluar, dipanggillah kepala sekolah. Pada panggilan pertama, kepala sekolah mengatakan saya nggak berwenang karena sudah memberikan urusan ini ke Biro Hukum Dinas Pendidikan. Panggilan kedua akhirnya Ketua Pengadilan mengatakan kami panggil aja Dinas Pendidikannya karena ini mungkin ada jenjang atasan katanya. Dipanggil Dinas Pendidikan, tapi pada saat itu entah bagaimana terlambat datang, akhirnya dipanggil ketiga kali. Sebenarnya yang dipanggil bukan Dinas Pendidikan, tetap kepala sekolah, tetapi karena dia lempar badan jadi Dinas Pendidikan. Nah, pada panggilan ketiga datanglah mereka dengan alasan sedang mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung. Padahal kalau berdasarkan hukum acara, justru Ketua Pengadilan Selatan telah melakukan ini sesuai dengan yang ditentukan oleh Mahkamah Agung. Karena mereka juga hati-hati, ini proses pertama di Indonesia mengeksekusi putusan Komisi Informasi Pusat. Mungkin sedikit itu tambahannya Pak. Jadi setelah ini kalau tidak dijalankan, memang masih ada hambatan kalau proses perdatanya. Tapi kalau berdasarkan Undang-Undang KIP pasal 52, setiap pihak yang menghambat pemberian informasi bisa dilaporkan ke polisi. Nah, jadi ini sudah masuk kategori nanti jadi tindak pidana. Nah, makanya saya sangat setuju ICW audiensi dulu dengan Pak Wakil Gubernur untuk ya biar ini tidak terlalu jauh lah sampai ke proses pidana dan sebagainya. Ya kalau memang ini bisa dipatuhi karena memang sudah demikian prosedurnya ya lebih baik. Demikian. Nah, terus mereka pada waktu itu sebenarnya sudah mau memberikan, cuma yang diberikan itu adalah rekapitulasi. Kami tidak bisa terima itu karena apa? Karena di putusan KIP itu disebutkan bahwa yang diberikan itu kepada kami SPJ dan kwitansi-kwitansi sekolah. Kenapa itu yang kami butuhkan? Karena kami nanti itu dimanipulasi. Nah, kenapa ini penting bagi kami? Ya, kenapa ini kasus ini penting? Karena korupsi itu di sekolah setelah betul-betul ditutupi dengan cara memanipulasi SPJ, terutama bos dan BOP. Ya, banyak menurut kami SPJ itu dimanipulasi dan itu yang tidak wajar ya. Dan itu perlu dibuka kepada publik. Supaya anggaran di sekolah itu efektif dengan bos, dana BOP, atau dana yang lain, jadi untuk sekolah itu efektif, itu harus ada melibatkan partisipasi publik. Nah, kalau kami ini sekarang ada mendorong agar ada masyarakat, tidak hanya komite sekolah, orang tua murid atau warga di sekolah terlibat dalam perencanaan sekolah, terlibat dalam menyusun program-program sekolah itu apa, terlibat dalam bagaimana menghitung anggaran, berapa sih misalnya untuk menghitung studio sekolah itu anggarannya setahun berapa banyak begitu, dan kemudian juga menghitung melihat pembelanjaan realisasinya, dan kemudian juga tata kelola keuangan sekolah. Pertanggungjawaban. Banyak sekolah-sekolah di DKI Jakarta ini kalau menurut kami perlu diperbaiki, terutama SOP keuangannya. Kenapa? Karena terutama sekolah-sekolah yang memungut dana dari masyarakat. Seringkali komite sekolah itu hanya tanda tangan saja. Dia tidak tahu itu apakah anggaran itu sebenarnya sudah dibiayai dari APBN atau APBD. Dan kalau komite sekolah itu tidak tanda tangan, nanti itu bisa dimusuhi oleh kepala sekolah karena dianggap tidak pro terhadap sekolah-sekolah gitu. Padahal sebenarnya itu hal yang penting. Komite sekolah itu harus tahu juga anggaran yang dari APBD untuk sekolah itu berapa, dari APBN itu berapa, dan apakah anggaran yang akan dikeluarkan dari kas komite sekolah itu sudah dialokasikan atau tidak untuk di APBD. Karena seringkali ada double budget. Nah, kami berharap ya dengan adanya penyerahan SPJ ini, RKS ini kepada kami secara detail, itu juga akan menjadi presiden bagi sekolah lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi kalau itu dilakukan, maka masyarakat itu akan mengawasi sekolah itu dengan baik, gitu. Kami yakin kalau seperti ini akan dilakukan, maka efektivitas dan efisiensi program-program Pemprov yang akan dilakukan di sekolah itu akan efektif dan baik, gitu. Karena akan diawasi. Jadi kalau misalkan nanti ada bukti-bukti pertanggungjawaban itu yang
dimanipulasi itu sudah tidak pidana korupsi. Gitu. Karena PNS dilarang memanipulasi bukti-bukti pertanggungjawaban. Gitu. Nah, ini mengenai RKS sebenarnya ini juga program kami gitu Pak ya di beberapa daerah. Ya, Nah, maka saya ingin melaporkan sedikit apa yang dilakukan oleh teman-teman ICW dalam rangka melawan korupsi. Nah, melawan korupsi memang banyak program yang dilakukan. KPK sendiri membuat sekolah jujur, kejaksaan juga, tetapi ICW mencoba melawan korupsi dengan namanya RAKP partisipatif. Memang yang dilakukan oleh ICW, program yang dilakukan yang disampaikan lagi oleh Bung Katong yaitu atau Bung Febri itu di Tangerang dan di Garut. Nah ini nanti mungkin ICW bisa akan memberikan ini ada bukunya, judulnya Sekolah Harapan Sekolah Bebas Korupsi. Nah itu memang yang cukup sukses dilakukan adalah di Garut. Garut itu di ujung kampungnya, saya lupa namanya apa, mobil juga nggak bisa masuk gitu. Tetapi dengan melakukan RAKP partisipatif itu tidak hanya korupsi yang hilang, tapi sebenarnya kualitas sekolahnya juga bertambah, dan yang lebih penting lagi partisipasi masyarakat itu ikut itu dalam membuat program. Dan itu saya pikir yang mungkin bisa dicoba di DKI dalam rangka meningkatkan mutu, dan juga kalau pengantarnya Teten di sini, Mas Teten, itu sekolah yang jujur dan juga berkualitas. Tapi gitu tambah dari saya. Terima kasih yang bisa kami sampaikan. Cuma inspektorat ini ada masalah. Coba balik ke awal. Ya. Nah ini kenapa bisa inspektorat tidak temukan penyimpangan, BPK temukan? Kan masih ingat peristiwa ini? Iya, mungkin. Ini lama di inspektorat. Iya, Pak. Dan sendiri. Mungkin kalau boleh saya sampaikan Pak, waktu periode pemeriksaan itu skop pemeriksaan yang dilakukan yang berbeda gitu. Skop pemeriksaan yang berbeda, sehingga hasilnya juga akan berbeda. Tapi kan data yang kami kasih sama dengan yang kami kasih di BPK. Iya. Dan yang kami minta apakah ada pelanggaran juknis bos tidak waktu itu. Memang waktu itu ya sama data yang kami kasih kok, belum berbeda hasilnya. Saya bisa tambahkan. Dan ketika diperiksa inspektorat, kami semua dipanggil pengelola PKBM. Yang mengherankan adalah ketika kami diperiksa inspektorat provinsi, semua mengaku tidak pernah terima apa-apa. Tapi ketika sudah diaudit sama inspektorat provinsi, tiba-tiba keluar pernyataan gubernur bahwa tidak ditemukan indikasi korupsi. Kami kaget, kami mengakui kami tidak terima. Kenapa masih dibilang tidak ada korupsi? Buat apa kami panggil? Secara tertulis, ada saja apa? Dan maaf ya Pak Taufik, saya menyesalkan sikap Kepala Dinas Pendidikan yang selalu berbohong. Tidak ada malunya berbohong. Ketika saya belum laporkan ke BPK DKI, Pak Taufik ada pernyataannya di koran. Itu mengatakan bahwa, oh ini sudah diperiksa BPK. Ketika pernyataan itu keluar, saya langsung ke BPK, ke Humas. Saya tanya, pernah nggak mengaudit ini? Kata Humas BPK, kami sudah bertahun-tahun tidak pernah audit pendidikan. Terakhir tahun 2008 itu pun sampel dan tidak ada sekolah-sekolah yang Ibu Ade sebutkan. Lalu tidak lama kemudian Pak Taufik mengatakan di koran juga bahwa oh itu sudah pernah diperiksa oleh BPK, inspektorat dan sebagainya. Dan uangnya sudah dikembalikan ke kas negara. Saya langsung ke kas penampungan, bos. Saya cek di situ oleh Pak Budi Sulstiono, diterima dengan baik di Dinas Pendidikan. Saya cek 5 sekolah itu ada tidak yang pernah mengembalikan dana sebesar itu. Tidak ada sama sekali. Artinya Pak Taufik mengetahui segala masalah tapi sengaja berbohong. Itu saya kecewa sekali. Ini misalnya BPK menemukan alokasi BOS dan BOP tahun pelajaran semester 1 2007 sampai semester 2 2009 sebesar 538 juta tidak disalurkan oleh 5 SMP itu kepada SMP terbuka. Ya. Terus ada juga ya pada prinsipnya menurut kami inspektorat mengherankan temuannya. Kenapa inspektorat bisa tidak menyimpulkan tidak ada temuan sementara BPK temuan, sementara data yang kami sama? Apakah metode audit berbeda atau bagaimana?
Ya, waktu itu memang skop yang kita lakukan pemeriksaannya berbeda dengan BPK waktu itu. Jadi sehingga tentunya hasil kesimpulan akhirnya Bisa ibu detailkan lagi pemeriksaan berbeda bagaimana? Kebetulan bukan saya yang melakukan pemeriksaan, tapi kalau saya tidak salah ingat waktu itu Pak, memang ada terjadi perbedaan fokus pemeriksaannya gitu Pak, fokus pemeriksaan yang beda. Kan waktu itu kita kasih data ya Bu ya, bahwa ada pelanggaran juknis dan buktinya ada. Dan inspektorat tidak mau verifikasi, padahal kami mengundang untuk verifikasi ke sekolah kami. Ini ada masalah dengan mekanisme inspektorat. Terus BPK habis periksa, kenapa dia tidak suratin Pemprov? Ada Pak, ini kan sudah kita tindak lanjuti. Hasil pemeriksaan BPK itu kita tindak lanjuti. Sudah. Kemudian ada waktu itu Pak Lumpur juga deh Pak yang memediasi penyelesaian ini. Sudah sampai dengan tindak lanjutnya, sebagian sudah menyetorkan dan ada beberapa juga yang belum menyetorkan. Berarti dia store Tidak, sebagian sudah disetorkan ke kas daerah. Izin Pak Wagub, mengenai memang Bu Ade, Mas Febri, Pak Lodi dan teman-teman dari ICW intens sekali melihat ini ada dua problem besar, bukan ada dua lokus yang dikedepankan, TKBM dengan 5 TKBM yang berinduk di SMP dan 1 SD 12 Rawamangun. Jadi fokusnya SD 12 Rawamangun yang cukup lama sejak tahun 2001, terus ada keadaan yang sering dipertanyakan oleh orang tua yang kemudian mengambil memindahkan mengetahui lagi. Dan kalau apa yang disampaikan Bu Ade, rasanya sih saya juga tidak ingin berbohong, Pak. Tapi pada prinsipnya waktu itu saya menyampaikan secara umum bahwa pemeriksaan administrasi keuangan di organisasi pemerintah kan pasti BPKP, BPK pasti ada. Tapi tidak diperiksa BPK untuk Ya. kasus itu belum pernah. Ya, untuk artinya dinas pendidikan ataupun apapun sebetulnya ada dinas BPK untuk fokus pada ini, iya belum. Makanya sudah ada pengaduan dari Ibu, dari ICW, diadakan pengaduan bahkan juga mulai dari inspektorat ke kejaksaan tinggi, Pak, sampai juga ke Polda. Ini ada pemeriksaan juga sampai kami diundang untuk yang khusus SD 12 Rawamangun sampai juga pada kejaksaan agung. Nah, hasil pemeriksaan memang seperti ini, tentu kami juga tidak berhak untuk bisa menghalang-halangi, tapi kan memang terus diperiksa Pak, intens sekali mulai dari inspektorat sampai bahkan inspektorat kota juga berjalan. Jadi ini diperiksa sampai, saya kira untuk SD 12 Rawamangun juga sampai setingkat Polres juga diperiksa berkaitan dengan berbagai hal, mulai dari blok grant sampai pada angka, sampai pada partisipasi orang tua. Kalau yang TKBM menyangkut memang dengan BOP. Ini terjadi pada tahun 2007, 2008, dan 2009 dan pemeriksaannya pada 2010. Pada SD 12 Rawamangun ada satu kondisi juga yang agak cukup pelik bagi teman-teman, terutama kepala sekolah. Jadi pada satu waktu dengan pemeriksaan BPK ini, pada kejadian tahun berapa, Bung Lodi pasti ingat juga, SD itu kebakaran. Ya, kebakaran, data hilang Pak. Data hilang, tapi dalam pemeriksaan teman-teman para kepala sekolah dan manajemen sekolah di sana dipaksa untuk membuat data itu. Entah kenapa waktu itu sampai ada kemudian data lagi. Nah, celakanya Pak, ini fakta juga, ketika data itu tahun 2007 atau 2008, saya kurang tahu persis, ketika ada surat pernyataan yang diantaranya pakai materinya pakai 2009 Pak. Di tengah situasi yang kebakaran waktu itu memang realitanya ada juga. Ditambah tentu dengan yang lain, tentu saya juga menyampaikan pasti ada yang tidak sejalan dengan undang-undang, dan kalaupun tidak ada sejalan dengan peraturan sampai diperiksa oleh BPK, itu sudah ada yang dikembalikan Pak. Termasuk juga satu hal yang cukup pelik, barangkali Bung Febri juga ingat, ada SPJ dan kwitansi yang berasal dianggap dari percetakan. Kalau nggak salah rumah makan atau percetakan? Percetakan, tapi isinya rumah tentang konsumsi Pak. Menurut kami juga mencoba menelusuri ke BPK. BPK memang ada kesalahan dari si pengelola ini, pengelola percetakan, karena ternyata di balik percetakan dia juga punya usaha catering, hanya pelangnya tidak ada. Itu menurut BPK. Sekali saya tidak berhak ini hanya menyampaikan ini. Nah, begitu ditelusuri berkas-berkas administrasinya, NPWP-nya juga ada, kemudian surat izin usahanya juga ada. Jadi hanya pelangnya situ kok, pelangnya percetakan, kemudian di dalamnya ada konsumsi. BPK mengetahui itu Pak.
dan kami mencoba untuk terus menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK itu sampai juga termasuk pada kepala sekolah SD Rawamangun mulai dari sejak tahun 2001. Dan salah satu memang agak yang barangkali ini yang agak memutus mata rantainya, salah satu kepala sekolah itu kemudian meninggal dunia, Bu Tin. Karena memang yang untuk dikeluarkan ganti Pak. Dari penjara. Ganti. Enggak Pak. Enggak selama diperiksa enggak. Selama diperiksa enggak. Saya meninggal dulu. Enggak sampai di penjara Pak. Karena tapi diperiksa terus kan? Diperiksa terus dan mengalami suatu kondisi depresi Pak. Iya, saya kita pindahkan ke sekolah lain ya karena itu kejadian pada saat itu dipindah. Jadi SD 12 Rawamangun ini kepala sekolah memang harus punya urat yang cukup kuat, di antaranya bukan hanya orang tua, kadang antara orang tua dengan orang tua terjadi konflik yang kemudian mencuat. Pernah satu kali konflik antara ketua komitenya yang ibu siapa yang pernah jadi artis dengan bendaharanya Pak. Kemudian itu jadi ramai, bendaharanya punya berkas, barangkali sama juga Pak kepada Mas Febri. Ya saya bilang coba selesaikan dengan saya. Untuk yang BOP izin dulu, yang BOP memang ada satu situasi di 5 sekolah ini, 5 sekolah terbuka Pak. Kali tempat Bu Ade juga ada yang dari 5 ini ada yang mendapatkan BOP pada satu waktu di tahun 2007 belum semua mendapatkan BOP. Belum semua, baru hanya satu atau kalau tidak salah cuma satu. Tahun 2007 semuanya belum dapat karena memang ada satu kalau tidak salah yang dapat. Tidak. Satu kalau tidak salah. Tidak. Ya, karena BOP itu baru turun untuk PKBM untuk SMP terbuka itu awal 2009. Bahkan BOS saja itu peraturannya kita dapat BOS itu tahun 2008. Jadi memang tahun 2007 tidak ada yang dapat. Nah, saya belum persis tapi boleh juga juknisnya. Sehingga saya karena Dinas Pendidikan ini kan pada waktu 2008 dan sebelumnya masih terpisah Pak. Dinas Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi, Dikdas itu Dikdas menangani SMP dan SD. Dan kali yang SMP teman-teman dulunya di bawah Dikdas. Ya pada waktu itu memang kepala Dinas Pendidikan Dasarnya masih juga ada Pak Sukesti, sempat Ibu Silviana Boni juga sempat. Saya menjadi kepala dinas memang sejak digabung dinas itu 2009 dan sampai sekarang, jadi memang sejak 2009 pemeriksaan intens dan 2010 ada di Dinas Pendidikan. Barangkali itu Pak yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi sebenarnya di pertemuan ini Pak Taufik itu sebenarnya merupakan diskusi putusan Pak Iqbal. Ya, nah ini sebenarnya kan Kepala Dinas sudah menginstruksikan di Bapak SMP, tapi kan instruksi Bapak itu tidak diperhatikan. Pas setelah kita ajukan diskusi ke pengadilan, ternyata juga tidak. Alasannya kan fatwa di fatwa DMA sebenarnya kan itu tidak sesuai dengan fatwa atau diskusi. Pertanyaannya kenapa kok tidak menghentikan untuk masalahnya? Jadi kalau saya dengan surat itu menggambarkan etikat yang memang sudah kita lakukan, tapi ini persoalan ini masuknya sudah pada ranah hukum Pak. Kami sudah menyampaikan juga dalam beberapa kesempatan kami tidak punya kemampuan untuk meneruskan sampai pada ranah hukum. Oleh karena itu kami waktu itu konsultasi dengan Biro Hukum, barangkali juga dengan Biro Hukum ini bisa lebih jelas karena sudah masuk ke area hukum. Tapi yang jelas Dinas Pendidikan sudah membuat surat Pak, surat kepada kepala sekolah untuk menyampaikan itu. Tapi kepala sekolah juga kemudian konsultasi dengan Biro Hukum, maka terjadilah memang situasi yang dilematis atau polemik ini. Mungkin kalau bisa diajak juga berbicara teman-teman Biro Hukum supaya jelas pada ranah hukum, karena kami tentu tidak mempunyai kewenangan. Biro Hukum itu yang tahu soal kasus sekolah. Ya termasuk juga dengan di November 2010 kalau tidak salah itu Pak ada keputusan dari KIP di mana Dinas Pendidikan diminta untuk menyerahkan SPJ dan kwitansi dari TKBM. Ya. Kemudian dikasih waktu 2 minggu Pak. Kami diskusi minta petunjuk pada Pak Sekda pada waktu itu, lalu juga Pak Sekda menyampaikan kepada Pak Gubernur, lalu dilimpahkan kepada Biro Hukum. Kemudian Biro Hukum melakukan satu langkah yang sudah pada area hukum untuk banding Pak. Ketika pada batas waktunya kita mengajukan banding, ternyata dari KIP mengatakan tidak memiliki fasilitas untuk banding karena memang tidak ada dalam undang-undang itu menurut pengetahuan lagi tentang Biro Hukum. Lalu dimintakan ke PT UN. Ketika di PT UN, Bu Yayu rasanya juga masih pas sudah menjadi Biro Hukum, dikatakan ini yang di PT UN siapa ini? Apakah ICW sebagai pihak pengadu, apakah KIP? Nah mereka sendiri juga tidak punya kemampuan untuk tidak punya pengetahuan siapa yang mau dipertunjukkan ini. Situasi ini Pak, jujur aja Pak, tiap laksanakan juga nggak bisa ngapa-ngapain kok. Indonesia kan begitu Pak, ada putusan MA nggak bisa diskusi, nggak bisa ngapa-ngapain.
Kan kasarnya begitu. Pertanyaan bukan di situ, pertanyaan kami itu kenapa sekolah keberatan kasih? Kalau kita ngomong pelindung hukum, saya berani nantang, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain ibu. Saya mau ngapain? Mau lapor siapa? Mau lapor polisi? Mau lapor siapa? Lapor aja. Maksudnya kira-kira gitu kan? Ya bisa dipahami. Kan faktanya begitu Pak. Itu negeri ini faktanya seperti ini Pak. Mau lapor ke siapa? Malah Tuhan Pak. Ini maksudnya faktanya kan itu kan. Seperti ini kan pemeriksaan BPK saya ngerti kenapa saya buat BTP segala macam. Memang di negara kita ini kadang-kadang ya memang menarik. Kalau ada temuan, sama lah dulu kasus partai gitu kan. Kalau udah dibalikin, ya sudah. Kan begitu, saya nggak tahu gimana cara menilai ini. Maaf Pak, sebenarnya ada di Undang-Undang 14 ini pasal 2 tindak pidana narkotika. Iya. Cuma memang ini Itu tadi saya bilang, makanya itu tadi saya bilang kan, eksekusi bagaimana? Sama seperti saya bilang, kita ngomong kayak saya diserang orang gila soal plat nomor gitu. Iya. Saya nggak ada urusan plat nomor. Cuma waktu hadir dengan presiden, kami wajib pakai plat nomornya Pemprov. Seluruh Indonesia yang namanya plat nomor tanpa huruf itu punya siapa? Punya Pemprov. Di belakang Pak ya? Iya. Anda di Medan BK. Betul. Kosong. Khusus DKI tidak ada. Kenapa? Karena dulu dipakai oleh presiden. Baik dalam undang-undang soal plat nomor itu sebutkanlah semua plat nomor tanpa seri tanpa huruf itu punya Pemprov. Jelas. Kalau saya bupati dulu BN 1G saya. Kalau gubernur saya tidak ada huruf. Ya jelas. Nanti semua sekda saya pakai GGG itu orang udah tahu oh ini Belitung Timur. Kayak kota A semua jelas BN 1A itu wali kota udah jelas semua orang tahu. Di DKI yang tidak. Karena kenapa? Karena B1, B2 semua itu dipakai oleh menteri. Kan begitu? Kan seperti itu kan? Nah yang 3 angka ke atas itu boleh dipakai oleh swasta. Karena menteri kita tidak sampai ke angka 100-an. Itu dipakai. Kita bicara undang-undang di Indonesia kan? Nah lalu presiden sama menteri berubah menjadi RI1, RI2, RI. Jadi B ini sekarang jadi balik. Nah, kalau menurut tafsiran undang-undang yang direvisi, bisa juga tidak balik. Kenapa? Karena di situ disebutkan yang tanpa nomor seri itu adalah milik provinsi, kecuali DKI. Kenapa kecuali DKI? Karena dipakai presiden gitu loh. Tetapi substansinya jelas, kalau presiden tidak pakai, maka ini berarti undang-undang itu tidak direvisi. Kira-kira begitu kalau bicara bahasa hukum ya. Ternyata benar, polisi menafsirkannya betul. Buktinya begitu RI1 tidak pakai lagi, B1 dipakailah oleh Sutioso. Kosong. Berarti dia nafsirkannya benar, walaupun undang-undang ini belum direvisi. Tapi tafsirannya pasti logika begitu dong. 32 provinsi gitu. Dipakailah Sutioso. Dipakailah Faujibowo. Jadi udah Faujibowo mau turun, kan kita naik nih. Kita kan tidak tahu apa-apa kan? Ya pegawai sini juga tidak tahu apa-apa dong. Pegawai sini ya tetap tempel itu untuk ajaran presiden. Saya juga tidak suka pakai angka ketahuan punya saya gitu loh. Saya lebih suka pakai yang sembarangan, karena ada acara-acara resmi ya kita pakai. Waktu pakai saya ditegur dari ajudan Taufik Kemas. Itu nomor polisi kami, kenapa kamu pakai? Loh, mana bisa aja zamannya Sutioso, zamannya zamannya Faujibowo, Priyanto, gimana bisa punyanya itu? Terus saya cek, bener. Polisi bilang, kamu nggak boleh pakai lagi, mesti pakai DKI di belakangnya. Kok pakai di belakang DKI, semua swasta juga bisa minta kalau minta nomor kan? Kita boleh dong minta plat profesi nama CKW, mau SK, CET atau apa, boleh berhak. Gak lucu gitu loh, kemarin nomor orang pakai. Ya, kalau kita mau berdebat ya, kalau mau berdebat, nah pertanyaan kamu berani gak gugat itu Kapolri? Jadi izin Pak,
Kapolri di bawah presiden kan? Saya udah mengalami itu Pak. Di Kerawang saya punya nomor T1D plat hitam dari 2008. T itu nama, kebetulan T dan D inisial saya Tobin David. Nah kemudian tiba-tiba 2011 saya nggak bisa memperpanjang. Karena katanya 2010 sudah keluar buat bupati plat merah T1D. Betul. Ya saya rela Pak. Nah harusnya ini bukan Bapak, maksudnya Pemprov berkeras. Harusnya seperti itu. Iya. Pemprov Harusnya berkeras seperti itu. Tapi masalah ada surat Kapolri Oh ada surat Kapolri. yang menyatakan Pemprov tidak pakai yang kosong lagi. Nah, lo kita mau tuntut Kapolri melanggar undang-undang. Cari masalah. Itu yang saya maksud. Baik, sama kasus seperti ini hari ini. Yang kita mau gugat, saya tahu KPK adalah BPK. Lo dekat KPK, kenapa anda nggak lapor? Kenapa nggak dilaporkan? Kerugiannya Ya di bawah 1 miliar udah lumayan. tapi kan yang ini kan Bisa 2 miliar kan? hubungan beberapa Nah, sekolah. makanya kan kalau kita bicara, Saya pernah bertemu dengan Pak Bibit Samad. Ketika saya lakukan ini, langsung saya ditelepon, Pak Bibit Samad ingin bertemu dengan saya. Saya ke KPK, lalu saya ceritakan. Lalu Pak Bibit Samad mengatakan bahwa ini tidak bisa ditangani KPK karena walaupun misalnya ini di atas 2 miliar, tapi KPK itu hanya menangani bupati ke atas. Jadi kalau misalnya ini walaupun 4 miliar, tapi kalau masih kepala dinas ke bawah, itu tidak KPK. makanya kan saya kira baik lagi. Itu saya bilang, sekarang bang jaksa segala macam. Kalau kita ngomong jujur ya, kami nggak bisa. Kita nggak bisa lakukan sesuatu. Saya kasih contoh kan. Saya sampai cerita sama teman saya. Mungkin nanti saya satu hari mau jadi presiden. Alasan saya cuma satu. Di antara sekian banyak alasan. Supaya bisa mengatasi polisi dan jaksa. Karena yang bisa mengatasi mereka cuma presiden. Undang-undang kita lucu. Kenapa Kapolda bintang 2, Gubernur bintang 3? Artinya kita yang kendalikan kan? Ya. Kita tidak. Karena kepolisian tidak dibawa Mendagri. Kemendagri. Itu persoalannya gitu. Makanya saya dalam kasus seperti ini, kita ngomong jujur lah ya. Nah, buat saya nggak ada urusan, bukan masa lalu saya juga nggak ada urusan. Sama seperti kita bicara pelaku segala macam. Saya juga bukan orang gila pelaku. Tapi bangun opini seolah saya ngomong jujur. Bisa contoh ya. Tapi masih pakai TID. Artinya pernah minta nomor yang sesuai nama kan. Saya sudah 46 tahun umur saya. Dan saya sudah bawa mobil sejak SMP. Dan saya lahir sudah punya mobil di rumah saya. Karena saya orang kaya di kampung. Kira-kira gitu Pak ya. Saya sampai kuliah, sampai seumur segini saya jadi pengusaha. Saya SIM B1 Pak. Mau kurang lagi, saya SMP sudah bawa truk Pak. SMP saya sudah bawa truk Pak. Saya tidak pernah minta nomor khusus apapun untuk mobil saya maupun perusahaan saya. Nah itu kan jelas menunjukkan sifat saya yang tidak suka cari-cari nomor kan. Cuma kan saya secara kenegaraan, saya juga ingin tanya dong. Banknya sudah bilang, mana bisa kamu kasih itu nomor katanya, itu punya Pemprov itu katanya. Kenapa tidak tuntut? Pak Gubernur juga bilang, iya heran juga. Beliau juga tidak mau tuntut juga. Nah maksud saya itu, ini situasi yang kita hadapin. Cuma saya mau tanya memang kenapa Kepala Sekolah tidak mau kasih. Lebih gampang dilihat. Mohon maaf Pak, ini ya saya juga ingin bertanya ya, maaf Pak Topik ya, karena saya maaf ya kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, karena saya merasa selama 3 tahun dizolimi terus oleh Pemprov DKI. Ada 2 pertanyaan. Saya heran, yang namanya kepala dinas Kasudin itu takut sekali sama kepala sekolah, tidak berkutik. Itu yang harus dijawab. Kenapa? Kalau kepala sekolah pada bandel, kepala dinas pendidikan itu tidak berkutik. Wakilnya juga, padahal orang yang cerdas. Kasudin juga. Profesor lagi ya. Profesor lagi, doktor lagi. Terus buat apa? Kedua, saya ingin bertanya, di Pemprov itu sebenarnya ada yang ahli hukum tidak? Ini udah jelas-jelas ada undang-undang KIP nomor 14. Jelas orang yang lulusan SMA juga cuma belajar sedikit aja itu udah tahu. Ini dari kepala dinas, dari kepala inspektorat, dari gubernur, wagub, nggak ada yang ngerti. Bahkan mencari-cari celah
sehingga gubernurnya itu buat pergub baru atau SK baru Pergub? ya justru melarang. kan ini aneh. Ada, saya udah dapat ya. Iya, Pak. Jadi Minta pertanyaan itu dicabut. Jadi mungkin Pak Taufik jawab dulu pertanyaannya Pak Basuki. iya. Silakan. Saya bingung kenapa Pak Suha nggak mau kasih itu. Alasannya apa? Dalam konsultasi terus karena sekali lagi jelas Hukum ada nggak bagian itu? bukan Siapa? area kami dalam memahami hukum ya sebatas kemampuan kami Pak. Itu jelas pasti dalam ruang lingkup itu juga kami punya keterbatasan harus, oleh karena itu konsultasi dengan hukum salah satunya juga konsultasi kepada pencetus undang-undang arsip negara Pak, itu namanya Pak Joko. Nah salah satu inputnya juga masukannya bahwa ternyata menurut arsip negara itu termasuk pada arsip, pada dokumen. Jadi ada semacam perbedaan antara dokumen dan informasi Pak. Jadi kalau informasi ya sebatas informasi umum jelas ada, tapi kalau sudah menyangkut dokumen itu harus ada batasannya. Nah begitu juga waktu kami mintakan supaya menjelaskan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi dilematis posisi Pak Ibu Sekolah kalau menjalankan KIP kita melanggar undang-undang arsip negara menurut Pak Joko, sekali lagi Pak, pemahaman saya gitu, bukan menurut saya. Nah ketika kalau menjalankan undang-undang arsip negara kemudian kena juga dengan KIP, jadi itu situasi dilematis, makanya kemudian Pak ya memang kami sekali lagi ya pada Biro Hukum itu tadi Pak. Nah Bu waktu inkrah tadi Pak, jadi memang putusan fatwa dari MA lah yang ditunggu karena menurut putusan hukum seperti itu. Jadi pada prinsipnya kami tetap jalan hukum. Bukan Pak, maksud saya gini Pak, ini sederhana aja Pak. Sebetulnya saya juga tidak suka bongkar-bongkar masa lalu. DKI kalau mau dibongkar masa lalu, kita mau jujur ya Pak ya. Itu semua borok harus dibuka Pak. Makanya kita begitu masuk, jadi kita udah bilang masa lalu kita tutup, yang ke depan ini kita persoalkan. Kalau kita mau mainkan itu, semua ya ada masalah. Dan berarti Anda suruh saya lawan polisi, Anda suruh saya lawan jaksa, tunggu saya jadi presiden, dia bilang kan. Kayak itu persoalan kita gitu Pak. Soal plat nomor yang kami nggak berdaya kok. Bukan sekira plat nomor, maksudnya kita bicara yang wajar gitu loh. Dan yang punya siapa? Bos-bos yang punya. Ini saya mau kasih gambaran gitu, maksud saya tuh jangan sampai sentimen pribadi, kekesalan seperti kita mau paksa kita bongkar sampai mau temukan soal pribadi gitu kan. Kalau mau seperti itu, nah saya akan minta ICW juga, kita keras sedikit, periksa seluruh harta pejabat yang bisa buktikan hartanya sama biaya hidup dan pajak dia bayar, penggal, potong 12, 30, hukum syariah saya suka aja, bisa seperti itu gitu loh. Kita nggak lakukan itu gitu loh, maksud saya sekarang itu. Kita bukan saya mau bela anak buah saya gitu ya. Saya sudah bilang, Pak Gubernur sudah bilang yang lama kita lupakan. Tadi saya sudah ngerti kenapa BPK tidak mau periksa. Oh saya sudah tahu, dia pakai cara yang tadi, dikembalikan. Kalau yang belum dikembalikan ditagih, nanti tertunggak. Pak itu hebatnya di pemerintah. Kalau dia nggak punya kesalahan gitu suruh kembalikan. Nah sekarang pertanyaan saya begini Pak Taufik, nggak ngomong di sini. Kalau tunggu putusan MA, udah inkrah, baru kepala sekolahnya mau menyerahkan. Bukan Ini sebenarnya sudah inkrah Pak. Betul. Enggak, justru saya mau tanya. Saya ngerti. Kan saya udah bilang dari awal. Saya udah bilang dari awal. Anda mau sudah inkrah kota juga. Kalau saya nggak mau kasih, lalu Anda mau apa? Ngerti ya maksud saya Pak? Kan itu pertanyaannya kan Pak. Orang kasus sudah jelas parah kok. Makanya saya juga tanya sama Pak Taufik. Oke, sudah inkrah dan Anda mau terima, Anda minta peninjauan kembali segala macam nih, tunggu lagi putusan nih, kalah lagi lah, kasarnya kira-kira gitu. Terus kalau diputuskan bahwa Anda harus kalah, kok Anda tidak niat serahkan juga, Anda tidak serahkan juga kok. Tapi kalau Anda mau serahkan, tidak usah MA juga Anda kasih saja, kenapa saya mesti pusing gitu loh. Kayak sama sekarang orang mau tanya gaji saya berapa, coba lihat website saya, lihat website saya hari ini. Saya udah tekan mereka, kamu kasih aja. Mereka semua berlindung di balik pergub Pak Fauzi Bowo. Sekarang saya lagi minta direvisi. Pergub itu KIP udah kasih tahu saya sampai keuangan. Saya punya hari ini saya dapat upah pungut insentif, saya udah mau di website saya. Saya pajak berapa saya mau.
Kamu tanya aja uang saya berapa, saya kasih ya. Pusing nggak amat. Kenapa nggak boleh? Saya berani kok, biaya hidup saya, pajak saya bayar, sama harta saya di rekening bank berapa, saya berani buka. Semua rekening bank saya berani buka. Pajak saya bayar, saya berani, kenapa saya takut gitu loh. Gak usah tuntut-menuntut lah. Mau buka, kenapa saya takut gitu loh. Coba ada masalah. Makanya sekarang kita baca soal kita. Sekarang persoalan kita pakai warna segala macam masuk, persoalan kita apa? Apa kita mau bongkar semua borok lama? Kenapa begitu masuk Pak ya? Maksud saya kita masih mainnya masih konsisten nih. Itu yang saya tantang kawan-kawan cewek. Kalau ini borok udah 3 tahun mau kita bongkar nih Pak. Maksud saya gitu Pak ya. Saya juga minta bongkar seluruh harta pejabat, rumah pejabat, listrik pejabat berapa, kita bongkar semua. Berarti ini akan kacau orang di DKI ini. Jangan cuma bongkar kasus ini, bongkar semua Pak. Saya sih happy aja Pak. Saya bukan bagian dari orang sini Pak. Bongkar semua Pak. Tapi itu nah kalau kita memang bongkar semua Pak ya, kalau bongkar semua Pak ya. Sebenarnya ini momentum tidak untuk membongkar kasus yang lama yang ini memang kita nggak fokus. Saya udah ketemu orang Kip. Bapak tahu nggak dia dapat uang kita berapa belas miliar Pak? Tahu Pak. Nah. Suruh dia buka di websitenya, nggak ada buka Pak. Saya masih tahu, Bapak suruh dia buka. Saya sudah ngomong ya. Maksudnya saya orang konsisten. Oke. Maksudnya kalau mau buka, saya tuh gitu Pak. Kalau mau berantem, mau mati, saya tahan sampai mati Pak. Tapi jangan tebang pilih. Tidak. Kita langsung hantam habis, maksudnya gitu bro. Tidak. Karena ini rawan nih kasus ini. Tidak. 3 tahun yang lalu nih. Ya. Maksudnya ini rawan nih. Kalau kita mau lakukan kit itu, dia tidak pernah buka tuh buat saya. Saya tuh sebentar, saya pernah. Kasih tahu saya yang kit. Ya. Kalau kamu tidak berani, kamu jangan sok transparan sama saya. Dia itu bapak mesti baru gitu ngadu dan Kita maksudnya bukan untuk membongkar. kita mesti duduk bersama. Kita mau ekspos masa lalu itu. Karena kami sudah sepakat masa lalu kami tidak mau ekspos. Karena kalau ini diekspos masa lalu ini, Anda harus bantu saya konsisten bongkar semua. Maksud saya seperti itu. Ini penting, bukan cuma bidang pendidikan. Atau kita pilihan kedua. Kalau ngomong maktab, saya kasih tahu contoh gini. ICW saya udah mau membuka banyak sama ICW. Tahu nggak kenapa kita tuh kesal dengan sistem pemerintah tender ini? Bapak tahu nggak kalau kita bangun sebuah rumah susun di SMP Seksi yang 6 lantai itu harga berapa per meter? Persegi 2,5-2,8 juta paling top. Kalau Pemda yang bangun rumah susun bisa 7,5 juta per meter. Ibu, ini kita bandingkan harga ini nih. Soal permainan harga. Lalu korupsi. Periksa, tidak sah. Kenapa sah? Karena konsultan. Ada rekaman saya bicara konsultan. Hasil konsultan mengatakan harganya segitu. Lalu ini dianggarkan di tender. Lalu tender yang menang, yang terendah mendekati segitu. Lalu proses kerjanya semua selesai, sah. Kan begitu? Diperiksa semua sah. Tapi kita bandingkan dengan swasta, ini jauh banget. Sama bikin harta busway. Harta busway kira-kira berapa? Kalau lihat hartanya itu aja. Mungkin 3 miliar udah bagus ya. 2 miliar udah hebat. Harta busway kan? Iya. Perluasan yang Pemda bikin bisa 20-34 miliar. Sah. Kenapa? Ada proses udah lama lagi tendernya. Sah. Nah, ICW pernah nggak teriak soal proyek pemerintah punya harga beda dengan swasta? Kenapa sah? Karena ada HPS, harga patokan standar, ada harga satuan unit. Makanya saya suruh audit sekarang. Suruh audit dikeluarkan. Baik kalau ibu dengan harga kwetansi dengan ini bu, saya ngomong gitu. Saya nggak ada urusan dengan ini. Saya nggak ada hutang budi. Saya jadi gubernur wakil gubernur nggak ada nyogok siapapun, nggak ada hutang budi siapapun. Saya pusing amat. Mau penjarain semua ya penjarain aja, nggak ada urusan sama saya. Lebih kaya dari saya kok. Cuma maksud saya pernah nggak tidak berpikir kalau kita mau lakukan hantam kromo seperti ini, nggak maksudnya nggak maksud saya efek. Maksud saya efek ini loh Pak. Kalau saya itu begitu Pak. Kalau begitu Bapak lepas,
saya akan kejar habis. Jangan mundur loh Pak. Saya itu maunya begitu Pak. Tapi berani Anda hadapin. ICW pernah nggak teriak-teriak supaya periksa harta orang dengan pajaknya dengan segala macam? Saya belum pernah dengar teriak itu loh Pak. Dalam pertemuan di TV dimanapun Pak. Yang berani teriak itu cuma saya Pak di DPR. Satu-satu yang berani teriak cuma saya. Saya katakan saya udah DPR nih. Saya bilang tolong jangan dagelan politik. Periksa semua harta yang ada DPR dulu. Pajak yang dia bayar sama biaya hidup dia. Baru kita periksa pajak orang. Oh saya katakan ada rekaman TV-nya. Saya katakan. Saya lakukan itu. Gak ada yang dokumen. Nah maksud saya itu kalau mau betul-betul hantam soal korupsi, kita cari rumah pejabat. Dia mobilnya apa, AC-nya berapa. Ya kalau tidak mau kan bisa kita tangkap. Tapi kita nggak bisa. Ini negara kita diproses. Makanya Pak Gubernur bilang sama saya, kita kan gini Bu, kita lakukan seperti ini. Saya mau jelaskan kenapa pikiran saya seperti itu. Kita banyak. Sekarang Ibu bisa contoh. Sekarang kita paksa dia kasih kwitansi semua. Kita temukan itu markup segala macam. Satu orang sudah meninggal. Satu ibu itu sudah meninggal. Saya baca. Itu yang RSBI ya? Itu bukan ini beda. Iya betul. Mereka bilang seperti itu. Pertanyaan saya yang 2010, 2011, 12 itu ibu terima seperti apa? Utuh atau tidak utuh? Utuh Pak, tapi begini Pak. Nah, enggak, saya mau tahu aja maksud saya. Tapi kami dipersulit terus Pak. Oh kalau persulit lapor sama kami Bu. Iya Pak. Jadi Kita akan lakukan. mohon maaf ya Pak, saya potong sebentar ya. Ini sebenarnya masalahnya bukan masalah cewek, ini masalah hak anak-anak duafa kami. Jadi awalnya kami tidak pernah tahu kami dapat subsidi dari pemerintah dan kami tidak peduli. Karena yang kami lihat adalah begitu banyak anak miskin tidak sekolah dan pemerintah cuek-cuek aja. Jadi inisiatif kami sendiri, kami mengadakan sekolah, tapi kami menginduk dan kami tidak tahu ada bos BOP. Dan kami tidak pernah minta. Karena saya saja dengan teman-teman ketika mendirikan sekolah itu udah bertekad nggak akan minta spesial pun sama pemerintah, gitu. Tapi ketika setahun berdiri, saya dipanggil, saya dikasih, saya satu-satunya sekolah yang dapat bos BOP, saya dikasih lengkap Pak ya, mulai tahun 2008, 2009 beasiswa miskin dan semuanya. Dan itu karena saya dapat bos BOP utuh, tidak dikorupsi, tapi 7 TKPM lain itu nggak dapat sama sekali. Mohon maaf ya, saya tunjukkan ya Pak, anak-anak miskin saya yang pemulung itu sampai dapat berwirausaha dan sekarang tabungannya berjuta-juta. Ini pemulung semua, anak tukang sampah, anak tukang sapu jalanan di Menteng, di Pancoran, itu mereka bisa buat ini, tata busana jalan, daur ulang jalan. Saya hadiahkan Pak Wagub, ini puding buatan anak-anak saya dan tabungannya sudah berjuta-juta ini Pak, boleh dicek tabungan mereka di sekolah ya. Dan ini semua karena dapat bos BOP yang tidak dikorupsi. Ini juga. Lalu tahun 2009, tahun 2008 akhir atau 2009 pengelola TKP itu datang ke tempat saya. Lalu mereka lihat sekolah saya komplit sekali. Wah, Budi banyak donaturnya ya, Budi kaya ya. Saya nggak ada donatur tetap. Ini semua pakai uang negara. Loh, dapat uang negara dari mana? Mintanya bagaimana? Saya nggak pernah minta, saya langsung dikasih. Loh, kok kami nggak dapat? Oh, Anda harus dapat. Karena nomor induk siswanya ada di pemerintah. Lalu saya ajarkan cara menghitung. Ternyata hitungan saya, wah ini ada uang 2 miliar hilang. Saya baik-baik minta ke Pak Taufik, melaporkan. Tidak digubris, Pak Taufik tidak pernah mau bertemu dengan saya. Saya laporkan ke DPRD Pak, sebelum saya lapor ICW. DPRD itu ternyata saya salah ngelaporin. Ternyata anggota Dewan DPRD itu mantan pejabat dinas pendidikan dari Demokratur. Pantesan aja bela-bela Pak Taufik, bahkan dengan tenangnya, ini saya baru main golf dengan Pak Taufik katanya gitu. Salah. Tapi masalah saya nggak pernah main golf. Saya nggak tahu. Sejak Itu saya dinas pendidikan saya nggak pernah main golf dan dulu juga waktu dinas olahraga. ya mungkin habis bertemu atau apa. Kok malah bukannya menyelesaikan, ya malah menyelesaikan. Ya, nah jadi Pak, maksud saya adalah lalu saya lapor ICW, lalu saya lapor BPK DKI, dan akhirnya saya lapor Ombudsman, dan sekarang juga kemarin ketua Ombudsmannya juga telepon, ternyata berita kami sudah sampai di Ombudsman Belanda segala, karena ada dosen waktu itu, dosen Australia datang ke tempat saya, lalu tulis di jurnal donatur negara yang jadi donatur Indonesia, jadi sekarang semua sudah tahu.
dari LSM Jepang juga pernah datang, dan saya ceritakan bahwa saya punya gubernur zolim. Nah, sekarang yang saya minta ke Pak Waku, saya minta laporan SPJ-nya. Saya bukan mau menghantam Kromo, Pak. Tapi ini hak anak-anak saya, ini bukan masalah cewek. Tapi kalau misalnya Bapak tidak... Ya itu yang saya bilang, Bu. Kalau mau kasih, nggak usah tunggu putusan, juga kasih aja. Ya. Itu yang saya maksud tadi gitu, Bu. Ya. Cuma maksud saya kan mau masukin wartawan. Oh. Kalau mau masukin wartawan kan kita harus hati-hati loh. Tidak. Jadi, Anda kalau masukin wartawan, jadi hati-hati. Kalau mau korek ini semua, saya ada rekaman kok. Saya langsung ke YouTube, semua juga dengar omongan saya. Saya tidak suka dipelintir orang. Semua orang tahu pikiran saya dari awal sampai akhir. Makanya kenapa bisa kita rekam? Karena kalau sepotong-potong, orang bisa pelintir. Tapi kalau wartawan masuk ini Susah. bukan susah, kalau saya takut. Maksud saya itu, ini kasus kita mau sampai di mana gitu loh. Itu yang saya maksud gitu loh. Itu yang saya maksudnya, mikir mesti. Nah, saya teruskan sebentar saja ya Pak ya. Setelah saya laporkan, akhirnya Dinas Pendidikan minta damai. Mintanya gini, udah, anggota DPRD juga begitu Pak. Saya yang kecewanya begini, ketika saya minta dikonfrontasi, ayo dikonfrontasi saja semuanya, supaya jelas, tak ada satupun yang mau mengkonfrontasi kami. Inspektorat tidak bersedia, Kepala Dinas Pendidikan bahkan tidak mau bertemu. Saya baru sekali nih Pak, bertahun-tahun melihat langsung Pak Taufik Pak. Dan akhirnya ya DPRD juga ada yang jadi backing SMP Negeri 30 itu. Akhirnya saya pikir, saya akan jalan. Saya laporkan ke Bank Dunia bahwa ada rakyat yang hanya ingin informasi ini saja, itu tidak dibela. Saya juga laporkan ke UPK 4 ya, UKP 4. Laporkan ke Presiden. Ini saya sudah melalui sesuai prosedur loh Pak. Saya rakyat biasa loh, saya bukan pahlawan. Sudah ke KPK, sudah ke ICW, sudah ke Ombudsman, semua sudah saya lakukan, tapi saya tidak mau. Sekolah di situ ya takut dong. Ya. Ini kan ada pepatah kuno bilang, anakmu sekolah di sekolah saya. Itu persoalan kan? Nah, itu persoalan di situ. Nah, kan makanya kita itu ya lagi udah kasih peringatan. Kita udah habiskan 6,7 triliun ya 1 tahun untuk gaji guru-guru. Luar biasa nggak itu? DKI Masih kurang Pak. Masih kurang. Makanya DKI yang gila-gila nih 6,7 triliun 1 tahun. Dan sekolah kami Pak Untuk gaji guru masih pungut 700 juta. Komite. Mas sekarang kita juga bilang sama komite. Kami juga bilang sama komite. Ke depan kalau Anda sok mau nyumbang, masuk APBD saja. Benar. Masuk APBD. Jadi orang kaya keenakan dong kalau tidak bayar. Semua bayar iuran saja kalau gitu. Semua sekolah yang tidak mampu kasih tahu tidak mampu, kami yang bayarin. Kita ya semua harus bayar. Yang tidak mampu kita keluarin lagi duit untuk bayar kita. Lebih jelas. Iya. Itu kita minta tahun ajaran depan ini. Cuma kalau kasus yang itu Pak, saya kira apa keberatan dikasih gitu Pak. Terus sekarang kalau udah dikasih, ibu mau ngapain? Mau tangkap mereka, penjarain lagi? Kasih dia alokasi. Itu masalahnya. Itu masalahnya kan. Mbak, ini kan saya sudah bilang tadi bahwa ini perbaikan sistem. Enggak, kalau perbaikan sistem saya itu tawarkan. Anda periksa yang sekarang. Anda bisa masuk sampai semua PBD kita kasih. Karena kalau ini tidak dikasih menjadi presiden buruk juga Pak, bahwa undang-undang ini memang tidak dilaksanakan. Oh, kalau cuma ngomong undang laksanakan, banyak sekali undang-undang nggak dilaksanakan. Soal plat nomor yang nggak dilaksanakan kok. Kita ngomong jujur kan? Maksud saya gitu loh. Kalau mau ngomong seperti itu, kalau kita mau bicara perbaikan, maksud saya jangan menekan saya dengan undang-undang ini gitu loh. Saya tidak masuk menekan Bapak. Kalau mau menekan undang-undang ini, ICW, ini ada hubungan dengan ICW ya? Kita ada undang-undang nomor 7 tahun 2006. Hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Di situ ada mengandung prinsip illicit enrichment. Ketika seorang kekayaan pejabat publik bertambah tidak sesuai dengan penghasilan resmi dia, maka itu disita untuk negara. Semua negara anti korupsi mengacu itu. Kita tidak laksanakan. SBY tanda tangan. Maksud saya gitu loh Pak. Kenapa maksud saya gitu ya. Kita sebagai warga negara, sebagai pejabat publik harus taat kepada semua undang-undang. Jelas Pak.
Kenapa sih ditekan untuk urusan keterbukaan informasi publik itu terlalu kecil? Maksud saya yang lebih besar dong untuk perbaiki negara ini. Misalnya contoh, Mendagri misalnya contoh, ada kelompok-kelompok agama muslim tertentu menolak saya menjadi ketua FKUB, wakil gubernur. Padahal undang-undang dia peraturan pemerintah mengatakan itu wakil gubernur adalah ex officio, lalu dirubah. Apakah ini negara apa? Lebih hina lagi melanggar Pancasila dong negara ini semua pejabat kita. Kenapa bukan rumah ibadah mesti pakai SKB, SK 2 menteri? Urusan apa? Nah, kalau kita ngomong secara ketatanegaraan ini jauh lebih dalam. Saya sih tidak masalah Pak, Bapak mau suruh buka aja Pak. Cuma pertanyaan saya, kalau saya bukan masa saya, ini udah masa lalu. Tapi kok ke depan ibu punya surat apapun Bu yang masalah nih Bu, mau suruh buka apapun, lapor saya. Karena itu yang jadi gubernur dengan saya ketika kami masuk ke sini. Kami minta seluruh PNS DKI yang sudah kaya raya, pada Pak Gubernur ratusan kali lipat lebih kaya daripada kami. Kita ngomong gitu kan? Kan Bapak tidak berharap kami masuk pecat semua PNS DKI kan Pak? Tidak. Kan tidak begitu. Nah, kalau tidak begitu kami bilang sama seluruh PNS DKI, Pak Gubernur ngomong begini, kami masuk, kami tidak mau mempersoalkan masa lalu. Karena masa lalu semua ada masalah. Kami sudah tahu siapa kalian. Nah, sekarang kami mau menuju Jakarta Baru. Inilah rekonsiliasi. Rekonsiliasi kita di sini nih. Itu maksudnya rekonsiliasi di sini. Itu kita tahu ini rekonsiliasi. Tapi kalau mulai dari sini kalian masih main, mohon maaf, kami tebas. Kalau Anda nggak mau berubah, kalian cari orang yang mau berubah, kami akan tebas habis. Termasuk guru-guru manapun tidak mau. Karena banyak orang mau jadi guru di tempat ini, termasuk dokter. Itu yang kami tawarkan. Nah, kalau Bapak terus maksa saya gini, banyak tidak sesuai dengan omongan kami kan? Bapak tekan saya lagi. Ini saya rekam loh. Tapi Pak, izin Pak. Ya. Saya cukup mengerti yang Bapak sampaikan kepada aparatur Pemda DKI karena memang itu bawahan Bapak. Tapi kami mohon kalau untuk upaya dari luar Pemda DKI terhadap masa lalu, apakah memang diprotek juga? Oh, kami tidak protek. Nah, Kami tidak protek. iya, kan ini dari luar. Betul. Silakan proses hukum. Iya. Kami tidak protek. Itu yang saya bilang. Silakan ada proses. Sama juga KIP minta saya untuk perbaiki pergub, saya udah minta. Saya udah minta KIP, KIP agak ngotot, KIP agak keberatan, saya rapat-rapat anggaran. Ini KIP ya, saya punya rekamannya loh, tanya sama dia. Dia marah sama saya dengan rapat anggaran saya YouTube kan katanya. Oh, saya ngamuk depan dia. Makanya saya ngamuk. Saya ngamuk kalau mereka. Baru saya cek, ternyata duitnya dari kita juga. Sialan juga nih orang. Itu dari BD kan KID itu. Yang Jakarta. Iya. Maksud saya itu, maksudnya ini kan turunan itu. Makanya saya bilang sama mereka, ya kan? Saya bilang gini Pak, saya bukan melindungi orang saya. Kami komitmen rekonsiliasi di sini. Iya. Kalau tidak, ini bangsa kita nih. Siapa jadi pejabat, hajar terus korupsinya. Saya pikir gini, saya selalu ngusul, saya konsisten di DPR. Saya konsisten. Kenapa saya memperjuangkan undang-undang tentang kepala daerah? Saya katakan, siapapun mau jadi kepala daerah harus diperiksa hartanya berapa, biaya hidupnya berapa, pajak yang dia bayar berapa. Kalau tidak sesuai, tidak boleh jadi pejabat. Kalau dia mau jadi pejabat, tangkap. Berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Saya mau perjuangkan, makanya waktu Undang-Undang Tipikor, saya ngotot memasukkan pasal itu. Ditolak semua. Oke, saya DPR, saya kalah. Karena saya sendiri. Saya sengaja di Badan Legislasi. Lalu di Komisi 2 saya ngotot. Sempat mau dipindahkan ke komisi lain. Saya pindah komisi manapun saya masalah buat kalian. Tahu nasib saya beda. Rupanya itu berhenti saya di DPR 2,5 tahun. Sebelum berhasil memperjuangkan itu. Nah, saya selalu mengacu pada paham rekonsiliasi.
memang beberapa aktivis agak tidak sepakat dengan saya. Saya kalau Anda mau sikat terus ke belakang, mungkin Anda juga turunan koruptor dulunya yang bisa buktikan hartamu dari mana. Nah, saya tidak mau persoalkan itu, Anda anak pejabat atau bukan. Saya cuma mau persoalkan ke depan Anda tidak boleh nyuri lagi uang kaum duafa ini. Nah, terkait dengan itu Pak, supaya ini nanti istilah ini direvisi. Itu yang saya bilang. Maksud saya kenapa Anda mau menjadikan ini sebagai contoh untuk buka, seolah-olah kalau saya tidak buka yang ini semua tidak bisa terbuka. Saya persilakan Anda. Nanti APBD sampai terperinci. ICW mau saya kasih. Ya. Saya kasih saja. Semua saya kasih. Anggaran 2013. Yang 2013 belum kasih. Jadi maksudnya 2013 masih dibahas. Ya. Saya kasih semua. Anda bisa periksa semua. Tapi maksud saya, kalau yang soal yang lama, bukan saya tidak boleh loh. Silakan Anda mau, tapi saya juga tidak mau memaksa karena saya kan sudah ngomong, paham nggak Bu? Jadi silakan Anda mau tuntut menuntut, silakan. Ya dong, orang minta saya pecat Pak Taufik. Saya bilang sama mereka, saya pecat dia. Jangan-jangan semua di sana juga sama seperti dia. Betul Bu? Kalau kita ngomong jujur itu Bu ya. Jadi untuk apa? Sedangkan Pak Gubernur sudah janji tidak ada masukkan orang dari luar ke dalam DKI. Selama orang DKI ini mau mengikuti cara kami membangun Jakarta Baru. Itu loh Bu. Baik. Berarti sejak saat ini Pak Taufik harus melayani kami dengan baik. Iya. Karena Pak Taufik itu pelayan rakyat, bukan bos. Betul, ya Pak ya. betul. Oke, baik. Makanya kan sekarang Saya Ibu, pegang kata-kata. sekarang Ibu contoh Bu ya, jangan pegang kata saya Bu. Ibu pernah nggak ngerasa ada waktu mau berjam-jam dengerin Ibu ngomong Tidak sebenarnya? Pak. Ketemu saja tidak mau Pak. Ya, makanya Bu, Nggak ada yang mau. Ibu kalau lihat ruangan kerja saya Bu, saya nggak ada ruang kerja pribadi Bu. Ruang pribadi saya itu cuma ketika masuk ke toilet. Dan toilet saya pun kadang-kadang jorok minta ampun, kan dipakai semua orang. Jadi aktivis mahasiswa itu nongkrong di tempat saya. Dan semua mahasiswi, mereka berhak periksa semua handphone saya juga untuk belajar politik. Dan semua handphone pribadi saya, kartu nama itu saya hubungan dengan UKP 4. Ini pribadi, di kartu namanya itu nomor pribadi saya asli, nomor telepon saya. Pertama kali saya punya GSM, ini nomor saya asli. Kita taruh di link kepada UKP 4 punya laporan. Semua UKP 4 bisa tahu, termasuk mungkin ada mantan pacar saya, SMS pun mereka tahu sekarang. Semua tahu, dan semua aktivis itu begitu kasih password, buka semua. Ini nomor saya yang saya kasihkan pada UKP 4, supaya UKP 4 bisa tahu juga apa yang orang keluhkan tentang DKI, SMS kepada saya. Kan saya berikan kartu nama ini, itu UKP 4 punya. Jadi saya tidak ada rahasia di tempat ini lagi. Dan saya biasa masuk ke ruangan saya sudah penuh orang. Di meja saya pun semua orang boleh duduk di kursi saya. Jadi saya tidak ada tempat ruangan pribadi di sini. Termasuk kursi saya pun orang boleh duduk. Nah itu yang saya maksud itu Bu. Ini yang saya maksud rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah Indonesia. Kalau kita mau tarik dari dulu saya demen sekali tuh penggalanya semua yang korupsi yang harus. Tapi bukan korupsi ketangkap loh. Yang tidak bisa membuktikan hartanya dari mana. Dengan pajak yang dia bayar, dengan biaya hidup dia. Itu yang saya mau. Tapi nggak bisa saya lakukan. Karena nggak bisa saya lakukan saja yang simple-simple. Sudah, yang lama kita lupakan, yang baru kita periksa bersama Bu. Tapi kalau yang kasus ini bukan saya suruh Ibu tutup loh. Ya. Tetap aja jalanin aja. Ya. Paham. Kayak Bapak mau tutup pergub, jalanin aja Pak. Kita demen Pak. Kadang-kadang kita suruh orang Pak. Bapak mungkin bisa kaget Pak. Kita sengaja suruh Bapak aktivis tungguin di sini, tungguin surat-surat masuk, surat-surat keluar. Kamu yang tidak suka, kamu tuntut kami. Jadi saya di atas lantai 3 saya taruh pengacara. Semua masyarakat datang yang ngadu ke kita ada masalah, kita ngajarin dia tuntut Pemda Pak. Kurang apa lagi? Kita ngajarin dia tuntut Pemda. Tapi gimana? Dia ada masalah tanah. Suruh saya bayar, saya kasihan. Kalau saya bayar, saya tangkap Pak.
Satu-satu cara bisa bayar, kalau dia tuntut kan? Ya sudah. Gimana cara tuntutnya? Tambahin pengacara. Saya sediain pengacara aja, kamu tuntut deh. Nggak perlu deh. Sampai selesai. Kamu tuntut aja, bukan punya saya kok. Pemda ini gitu. Saya kan mau pelayan. Itu saya maksud seperti itu. Jadi bukan saya tidak kayak ibu nih. Saya langsung tulis agendakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya terus agenda. Saya nggak pernah tolak orang. Saya sampai malam di sini. Dan semua orang bisa ketemu saya dengan sangat gampang. Saya datang kurang dari 7:30, orang bisa cegat saya. Dulu saya sarapan di sini, Bu. Karena 7:30 masih pagi. Saya biasanya sarapan jam 8, jam 9. Tapi biasanya perut saya begitu. Sarapan pagi terus jam 8 sebelum makan. Makan lebih banyak. Sekarang saya tidak bisa lagi. Karena begitu saya turun dari mobil, orang udah cegat saya. Langsung rapat aja, saya robah saya 7:30 terus mulai rapat sekarang. Terus rapat, makan siang pun rapat ketemu orang. Dari makan siang dengan wartawan. Nanti malam saya makan siang pun rapat. Jadi terus. Jadi maksud saya ini mohon pengertiannya, bukan saya menolak atau apa. Jadi kan sudah tanyakan, beliau nggak mau jawab kan. Nggak bisa jawab. Kalau Anda kasih kenapa? Bagi saya ini catatan tersendiri buat saya. Enggak Pak, izin Pak, yang arsip negara itu saja Pak. Karena barangkali biro hukum yang lebih paham. Kami sebetulnya kalau Kita ngomong jujur aja Pak lah. Suatu nggak ada arsip negara lah. Saya sudah bosan dengan cerita-cerita itu Pak. Sama saja kayak penerimaan CPNS teman. Saya dulu kan bupati, dipanggil gubernur, pakai nama universitas punya nama, ujian penerimaan CPNS, pakai komputer. Tapi yang ngisi nilai kan tetap manusia, bukan komputer. Karena nilainya bukan habis ujian langsung dikeluarkan. Lalu saya tanya, kenapa yang lulus saja ditempel? Kenapa yang tidak lulus tidak ditempel? Kan penerimaan CPNS gitu kan? Kita tidak pernah tahu kenapa saya tidak lulus ya. Yang lulusnya ditempel. Terus dipesanin, tolong jangan ditempel keluar ya, ini rahasia negara katanya. Siapa rahasia negara nenekmu? Apa yang rahasia negara? Saya bupati kan? Lalu saya ditanya Pak Gubernur ini pertanyaan sangat lucu dalam rapat. Pak Bupati yang cerdas. Saya tahu Pak Bupati ini paling pintar. Saya mau tanya Pak Bupati, kalau orang dapat nilai 70 sama dapat nilai 65, mana lebih pintar? Saya bilang belum tentu, karena ini pilihan berganda. Nah kan, saya kan lebih tahu kan, Bupati memang pintar itu. Jawabnya pintar kan. Kan 70 belum tentu kan. Nah sekarang pertanyaan kedua Pak Bupati, kalau yang dapat nilai 70 itu kita tidak kenal orangnya, tapi yang dapat 65 kita kenal. Nah mana yang mau kita pilih? Saya kan tetap pilih yang 70 dong. Kenapa? Kan dia dapat nilai lebih tinggi. Kan Pak Bupati bilang 70 sama 65 belum tentu lebih pintar. Tapi ini kan konsensus kita Pak. Kalau yang dapat 70 ya nasib dia. Oh nggak bisa. Kan tadi Pak Bupati yang bilang 70 65 beda, sama. Kita pilih yang lebih kenal dong, daripada tidak kenal. Apalagi orang luar daerah. Kayaknya benar. Tapi kita sepakat kan. Oh bisa. Awas ya kalau dikeluarkan ya. Nah, saya orangnya bandel. Apa yang saya lakukan? Segepok hasil ujian itu semua saya fotokopi semua desa saya tempelin hasilnya. Ya orang langsung lihat, astaga baru ketahuan. Kan kita kan hanya membuat surat keputusan bupati yang lulus kan. Misalnya ini formasi ini 10, cari yang paling tinggi 10. Udah lebih rendah lagi kan nggak mungkin, udah 60, 50, 40 kan tidak mungkin lagi. Ya sudah, tempel. Ternyata habis nilai 40, 30 ada muncul lagi nilai 70, 80 di bawah. Jadi tukang ininya pun dipindahinnya ke bawah kira. Excel kan? Iya. Langsung ribut satu kampung itu buat ke DPRD kan, ketahuan ributnya kan. Nah akhirnya apa? Formasi tidak ada, kita laporlah formasi ini ke Menpan. Menpan akhirnya ciptakan formasi baru. Nah tapi inilah negara kita punya kondisi. Nah begitu saya jadi komisi 2, saya ketawa-ketawa, saya ketemu menterinya sama-sama anggota komisi 2 DPR ini. Tapi si sekjennya Pak Tasdik masih sama. Saya masih kan saya dulu bupati.
Kalian ini nggak beres nih susun formasi, bisa nambah-nambah gitu. Senyum-senyum aja. Maksud saya gitu loh Pak. Jadi saya tuh ngerti sekali persoalan, makanya saya akhirnya putuskan, sudahlah kita bicara rekonsiliasi. Karena kalau terus konflik ke belakang, ini Republik tak maju-maju gitu. Karena perlu dengan permainan, makanya DKI tahun ini ada penerimaan informasi. Kami kan mendorong BKN menggunakan nama itu CAP, komputer analik apa, saya lupa lah, tes gitu loh. Pokoknya analytical test gitu komputer. Jadi nanti orang sambil tes ujian itu, kita bisa masuk per gelombang setengah jam saja, kan soal berubah-ubah, langsung tahu hasil. Jadi nggak ada lagi bilang nanti kita bikin nilainya di input tidak lagi. Sorry, saya mesti rapat lagi nih. Ya, oke, sebentar. Oh ya, sebentar ya, aku habis nih. Ya. Jadi gini Bu, saya mohon maaf agak geser lagi rapat, ada 3 lagi soalnya. Saya kerja gitu, keliling-keliling di lantai ini aja. Belusukannya di balai kota. Ya, tugas saya begitu, belusukan. Ya sekali lagi Ibu, kalau yang soal yang kemarin silakan proses. Tapi saya sudah ngerti kenapa BPK tidak proses, karena ternyata dia suruh perintah kembalikan. Ada selisih. Nah, pemerintah sering begitu. Nah, tapi kalau yang ke depan ini Bu, termasuk nanti Ibu kalau mau tahu semua anggaran yang diketok palu DPRD soal pendidikan, kemana saja uangnya, kita kasih nanti. Ya Ibu bisa ikutin. Kita kasih datanya. Mohon izin Pak sebentar aja, ini untuk masukan saja karena pengelola TKBM itu kan dapat. Ini buat anak-anak ya, saya coba ya. Ini kan pengelola TKBM itu kan dapat BOP ya Pak. Nah, juknis BOP itu dibuat tanpa kami dipanggil gitu ya. Jadi kami merasa peruntukan muridnya itu lebih kecil daripada peruntukan gurunya. Jadi mohon izin Pak, memungkinkan tidak bila pengelola TKBM wajib diikut sertakan dalam pembuatan juknis BOP khususnya dalam persentase kode rekening untuk TKBM, mengingat tidak ada pejabat Sudin atau Dinas Pendidikan Pemprov DKI yang mengerti kebutuhan anak-anak TKBM, karena tidak pernah ada yang datang ke TKBM baik untuk supervisi, monitoring, evaluasi atau sekedar ingin tahu, itu tidak pernah ya. Nah, kami memohon agar persentase kode rekening untuk kepentingan siswa, yaitu cetakan umum yang untuk beli buku paket dan buku-buku perpustakaan dan alat bahan peraga, itu harus lebih besar dari kode rekening lainnya, karena dana BOP itu harusnya lebih dimaksimalkan untuk kepentingan sekolah dan siswa daripada untuk konsumsi dan rapat guru. Kalau masalahnya kalau di TKBM itu kan nggak digaji Pak, kami relawan. Jadi kami agak keberatan kalau di juknisnya itu kode rekening transport dan uang saku guru itu besar sekali, konsumsi rapat besar sekali, sementara untuk cetakan umum yang untuk kepentingan murid itu kecil. Dan kami kan tidak ingin jadi gemuk juga makanin uang BOP ya. Lalu kami memohon kepada Gubernur dan Pak Wagub DKI agar memberi instruksi kepada sekolah-sekolah induk untuk lebih ikhlas dalam melayani pendidikan anak-anak miskin, mengingat itu adalah tanggung jawab dan kewajiban pemerintah, dan anak-anak miskin punya hak yang sama dengan anak-anak lainnya. Kami minta urusan administrasi siswa dalam rangka hubungan ke pemerintah seperti pengurusan mutasi masuk, raport, buku induk, pengiriman soal-soal UTS, UAS, itu adalah kewajiban sekolah untuk mengurusnya. Tapi masalah administrasi dari siswa, dari sekolah ke orang tua siswa, kami akan perjuangkan, karena ngurusin anak duafa itu susah loh Kak. Orang tuanya nggak ngerti apa-apa, jadi harus dikejar-kejar ke rumah itu hanya untuk minta ijazah. Kami sangat terima kasih sama ibu-ibu yang punya hati melayani kaum duafa. Karena itu kan membuktikan kalau nggak ada ibu-ibu, kami kan ada terbengkalai ngurus itu. Makanya ini satu hal yang bagus. Kita kalau mau bangun sekolah tempat itu juga lebih mahal biayanya. Saya kira yang ibu minta itu betul, Pak. Itu harus betul. Karena tidak mungkin kita menyusun pembagian anggaran ini segala macam menurut kehendak kita. Yang di bawah kan lebih tahu. Nah, terus soal itu satu harus diikutin. Kasih aja nanti Pak Taufik nomor handphone kepada ibu. Sudah punya. Dari tahun lalu. Bisa SMS. Ibu juga punya saya juga nanti. Ya, baik, bisa kontak sama saya. Ya nanti Ibu, itu yang pertama Bu.
Ya. Terus yang kedua, saya kira Dewan Pendidikan perlu kita reformasi. Ya, Reformasi harusnya Dewan Pendidikan berapa anggotanya? Sekitar 23. Nah kalau 23 berarti harus melibatkan wakil TKBM. Iya Pak. Harus ada wakilnya. Alhamdulillah. Harus ada perwakilan karena mereka yang ujung tombak untuk kaum duafa kan. Iya. Itu harus ada dalam pendidikan. Karena mereka yang lebih mengerti. Jadi semua wakil harus ada. Bukan isinya orang pensiunan, isi orang nggak bisa. Kita mau cari pemerhati. Mungkin ada wakil dari komite atau pemerhati. Itu Bapak siapkan kepada Pak Gubernur untuk lakukan reformasi. Mungkin TKBM Dan bisa harus usul. ada anggota pengelola TKBM bisa. Iya, masuk di dalam sebagai salah satu anggota. Mengenai UN Pak, Tuh. proses UN kan di tingkat SD, SMP, SMA. Kalau UN itu udah kementerian. Bukan, ada celah Pak, dan itu menjadi komoditas buat oknum-oknum di pendidikan. Kami sudah beberapa kali menemukan untuk sekolah unggulan, ini khusus untuk sekolah unggulan, mereka ada permainan memerintahkan kepada muridnya untuk mengosongkan jawaban. Karena sekolah unggulan ini Supaya jangan malu ya. Iya, itu satu. Jadi yang ingin kami sampaikan ke Pak Wagub, Itu kejahatan pendidikan itu. ya, Dan itu Pak, itu kalau itu saya penjarakan Pak. yang itu Pak. Kalau ada bukti saya suruh penjarakan itu. Nah, antisipasinya gini Pak, pada saat UN ada masyarakat diikutsertakan untuk mengawasi Pak, mulai dari bukan proses ujiannya, pengumpulan soalnya. Ya. Jadi soal itu Untuk diperiksa ya, secara acak ya. betul. Saya kira gini aja, Dewan Pendidikan atau masyarakat pemerhati dikasih kesempatan aja masuk Pak. Dicatat itu Pak. Jangan kebanyakan mantan-mantan dinas pendidikan, itu selalu dinas pendidikan Pak. Enggak, makanya Dewan Pendidikan harusnya melibatkan orang-orang yang berkecimpung di pendidikan. Harus ada profesornya lah mungkin. Barangkali Pak Roni dan teman-teman juga menyampaikan kebijakan kementerian Pak, jadi melibatkan masyarakat itu juga penting karena peraturan itu selalu bergeser-geser di setiap tahun Pak. Bukan maksudnya dia untuk audit. Jadi kita kasih masyarakat untuk boleh datang, misalnya semacam pengawas atau LSM-nya Ya. pendidikan untuk datang secara acak memeriksa apakah betul sengaja dikosongkan. Tapi bisa juga dia ngerak kan, muridnya nggak bisa ngisi. Makanya ini hati-hati Pak. Kalau murid-murid itu diajarin bajingan seperti itu Pak, jadi di pejabat dia kan nyolong uang rakyat. Itu mengerikan tuh, kesannya cuma dapat nama. Jadi murid-murid juga kalau kita tanya dia nggak ada yang mau bukti, nggak ada yang mau ngomong. Kayak kasus ada yang jujur itu diusir sekampung gitu kan lucu. Modusnya di Jakarta itu bukan itu saja Pak, banyak Pak. Murid saya bertestimoni tuh, testimoninya sampai sekarang ada. Dan testimoninya nanti besok saya sampaikan ke Bapak. Ya. Anak ini sudah di SMK. Itu keterlaluan sekali tuh. Kebocoran itu disengaja sama guru-guru Pak. Nah jadi itu mau untuk dapatin nama. Udah sengaja gitu pun mutu pendidikan DKI masih parah. Jadi guru-guru kita udah 6,7 triliun kalau kelakuan gitu Pak, kita cabut tuh Pak semua TKD-nya Pak. Jadi kita potong hemat uang negara, uang rakyat, biar semua kecewa, berhenti. Bikin gedung untuk TKBM. Enggak kan pada berhenti kan? Kalau pada berhenti kita rekrut guru baru Iya. yang mungkin tunjangannya lebih rendah. Itu kayak dagang saja kalau sama guru-guru mental gitu. Kita mental dagang aja udah. Kurangin. Pak ini bahaya loh, 6,7 triliun seperti ini Pak. Pak nggak heran orang usul pada kami Pak Taufik harus diganti kan. Saya yang Semua Pak begitu Pak, benar. Saya dari dulu Pak. Pak, maaf ya sebentar saja Pak ini. Saya ada satu pesan saya, tapi mohon maaf nih ya, kalau tidak diterima juga tidak apa-apa. Kami memohon dengan sangat kepada Gubernur dan Wagub DKI agar mencarikan seorang kepala dinas pendidikan dan wakilnya yang cerdas beneran dan punya integritas. Ini cerdas Bu. Nggak, cerdasnya nggak beneran. Dan punya integritas mengingat kepala dinas yang sekarang dan wakilnya tidak pernah bisa apa-apa bila ada masalah pendidikan seperti misalnya tawuran, bullying, kebocoran ujian nasional itu nggak pernah bisa terselesaikan. Apalagi korupsi pendidikan langsung oknumnya dibela-belain. Saran kami sebagai masyarakat untuk 10 tahun atau 15 tahun ke depan kepala dinas pendidikan dan wakilnya lebih baik tidak berasal dari jajaran birokrasi Pemprov DKI.
Menurut pendapat kami, Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta harus dibersihkan dulu dari budaya korupnya dan harus orang luar yang membersihkannya agar lebih cepat proses perbaikannya. Dan dalam memilih Kadisdik atau wakilnya, jangan terlalu terpesona dengan titel kesarjanaannya S1, S2, S3, tapi pilihlah pejabat yang dikenal sebagai orang bersih, amanah, dan punya integritas. Itu harapan kami, Pak. Karena kami merasa sekarang saya mau tanya sama Ibu punya nama-nama yang mau diusulkan? Bisa, kalau dari kalangan universitas ada yang terkenal bersih tapi tidak terkenal di masyarakat, tapi jujur, lurus, ada. Kalau itu sebenarnya golongannya 4B. Oh, nggak tahu, dosen. Tapi sebenarnya Pak, guru juga banyak loh Pak. Guru banyak yang bersih, yang punya integritas. Masalahnya di DKI guru-guru seperti ini dibenci. Jadi nggak artinya kan masih banyak guru-guru atau PNS di DKI yang baik kan? Nah, dan sekarang tugas Ibu carikan, kasih tahu kami mana yang dibenci tadi, siapa-siapa saja, kasih tahu pada kami Bu. Saya tunggu nanti. Tapi kalau orang luar juga boleh Pak? Nah, kami sementara tidak mau menerima orang luar tadi, supaya kita kasih kesempatan. Di DKI ini banyak sekali Bu orang-orang yang pangkat 4B 15 tahun masih di eselon 3. Kasihan, golongannya sudah tinggi. Nah, kita pun mulai nebak-nebak, ini dibenci atau memang dia bodoh, gitu kan. Saya rasanya tuh di DKI nggak ada yang bodoh loh, pinter-pinter loh. Coba pinter-pinter beneran nggak bener, saya belum ada istilah ada pinter beneran apa gitu. Misalnya seperti sampah, kita temukan dinas kebersihan kami, itu seorang wakil yang pangkatnya udah golongan duduk tinggi, dia 15 tahun dia di situ saja. Nah, kita boleh cari. Itu BPKD. Ini orang suara naik, kita cari. Kita naikkan, kita tes 3. Yang dari wakil naik seperti apa. Nah, sekarang kita lagi lacak, Pak Gubernur lagi minta saya cari semua yang pangkat 4B. Untuk siap-siap menggantikan orang-orang seperti Pak Taufik yang tidak mau mengikuti aturan kami yang baru. Jadi kalau beliau mau ikut, ya kami tidak pecat Bu. Kan lebih baik cari mantan perampok daripada mantan pendeta kan Bu. Maksud saya gitu Bu. Ya, jadi bagi saya itu saya lebih suka mantan perampok. Saya mantan pendeta, jangan. Ya, kalau mantan pendeta kita takut Pak. Maksudnya gitu. Bisa jadi perampok kalau gitu ya. Nggak, maksudnya lebih jelas gitu ya. Nggak, ini hanya satu job ya. Ya kan, istilahnya apa? Lebih baik kita menikah sama mantan WTS daripada sama perempuan yang mau jadi WTS dulu. Kita ngeri gitu loh. Iya. Nah, jadi itu yang kita tawarkan di DKI itu. Ya saya kira itu. Terima kasih. Jadi jangan sungkan. Terus kalau mau datang langsung ketemu saya pun nggak apa-apa. Paling ada waktu nunggu aja. Inti kan pertemuan ini kan kita minta Pak Wagub masih instruksi semuanya mintakan itu. Iya. Cuma kan tadi saya bilang, makanya saya bilang yang soal yang 3 tahun yang lalu itu dia proses hukum. Ya. Saya minta pengertian, saya tidak mau campur lah. Tapi kalau untuk yang ke depan itu, maksud saya jangan sentimen yang lama-lama proses ini. Tapi yang ke depan ini kasih tahu saya. Karena kalau untuk hari tadi semua harus nanti nggak enak. Gitu. Saya sih bukan takut. Saya udah bilang sama orang-orang sini kalau waktu saya datang saya marah-marah. Saya bilang ini nyawa saya sama keluarga saya. Kalau nyawa kamu sama keluarga nggak boleh ditaruh di situ. Jangan tantang saya deh. Saya udah gendeng saya bilang. Saya udah ngomong begitu loh kasar. Saya sampai kasih tahu istri saya kalau mati masih ada mayat kubur di Belitung saja udah. Udah kasar begitu udah saya. Tapi saya juga tidak suka. Maksud saya sudahlah. Koreng-koreng lama, saya lebih suka rekonsiliasi. Ya, supaya negara ini pelayanannya yang baik, beres gitu. Ya, mohon pengertian lah ICW. Anda mau data apa saya kasih, maksudnya jangan kumpul. Jadi kita pikirin. Pak, saya pikir Bapak udah katakan kuncinya kan rekonsiliasi. Nah, yang mungkin dilanjutnya nanti rekonsiliasi seperti apa kita belum ngomong. Oh itu tadi, itu saya katakan. Bapak mau minta data APBD apa saya kasih Pak. Termasuk sekolah SPD juga. Justru saya pengen minta Bapak bantu saya awasi. Oke. Termasuk yang soal TKB mau berapa anggarannya saya kasih. Nanti Pak Gubernur mau tempel di kelurahan. APBD. Tapi sedikit Pak, kalau memang ini kan karena proses hukum, bukan bermaksud supaya tetap jalan. Patuh hukum. Nggak, tetap jalan proses hukum. Tetap jalan saja. Saya sudah bilang kan, jalan saja. Nanti soalnya mau tahan nggak mau tahan, kita tinggal perintah saja. Dia nggak mau tahan juga nggak bisa ngapa-ngapain.
Nggak, sorry, maksud saya mungkin saya salah. Lebih baik kalau saya nangkepnya, ini kan rekrutasinya. Menurut saya sebelum ke hukum, bisa nggak terusin hukumnya? Maksud saya gini Pak, maksud saya kalau saya minta Bapak harus stop ke hukum, saya kira saya juga mencampuri hak Bapak. Saya tidak berhak Pak. Tapi maksud saya, kasih saya pengertian lah, maklumin saya, jangan minta saya korek-korek. Oh, enggak. Maksudnya kita tidak mau ungkit-ungkit yang lama, tapi yang baru saya akan kasih. Terus yang kedua saya bilang, saya juga tidak akan minta Bapak Ibu hentikan proses hukum, tidak, karena itu haknya Ibu. Bapak. Ini ada solusinya seperti Kami ini. tidak boleh. Ini hanya wacana, saya belum bertanya ke ICW karena ini masih dalam proses peringatan oleh pengadilan agar kepala sekolah ini menjalankan secara sukarela. Ya. Nah, dalam pengertian menjalankan ini kan hanya memberikan data. Nah, selanjutnya kalau memang data itu ada kekurangan, ya dibicarakan antar dua pihak pun tidak masalah. Tidak apa-apa, maksudnya itu nanti pihak apakah harus ditutup yang dulu harusnya dapat budget dikasih budget itu mungkin kan bisa dibicarakan. Kalau boleh Pak, maksud saya tidak mau campuri urusan yang kemarin-kemarin lalu. Karena di sini itu terlalu banyak yang kalau dibongkar tuh repot Pak. Saya bilang ini betul-betul repot kita. Maksud saya sudahlah. Yang lama saya sudah potong 25%, HP sudah potong 28%, alat kesehatan saya sudah mau potong 50%. BPK pun tidak ada temuan. Kaget BPK saya cerita sama dia. Bapak tahu nggak alkes itu alat kesehatan bisa potong 50%. Bapak anggap tidak ada temuan. Ada sudah itu Pak. Tapi kan tidak ada. Itu tadi. Makanya saya bilang mesti tunggu ada presiden yang berani kan, ada DPR yang berani. Ke depan Pak, kalau ini saya undang-undang ini sebenarnya itu membuka skripsi itu juga kontrak. Kenapa? Kita buka semua. Buka. Nah, itu ketika itu bisa dibuka publik bisa melaporkan. Kita buka. Nah, itu. Makanya nanti gini deh, Pak, kami sudah pasang fiber optik di mana-mana nih. Sudah pasang di mana-mana. Kalau kami sudah akan online dengan BPK, online dengan BPKP. Kalau Bapak masih kurang punya dengan BPK, ICW mau online dengan kami pun kami kasih. Mau data apapun kami kasih. Jadi gak usah terlalu. Cuma saya minta, saya penganut paham pemutihan STNK gitu Pak. Ini kayak pendukung Nelson Mandela aja. Iya gitu loh. Maksud saya itu rekonsiliasi kita tuh di situ. Kalau tidak negaranya nggak pernah maju. Kita terus ributin fondasi, balik lagi. Maksud saya sudahlah. Ini mau jalan urusan bapak-bapak, kami urusan ke depan. Rekonsiliasi lah untuk negara ini. Jadi pejabat yang sudah kaya-kaya karena keuntungan masa lalu, rezeki dia lah. Ya mungkin saya kalau di tempat mantan pendeta kayaknya. Ya kan, maksudnya kalau saya di situ, ya kan kalau saya di situ mungkin saya juga tidak sebaik mereka gitu loh. Itu saya selalu bilang, makanya saya berusaha menjaga biaya hidup saya, uang saya di tabungan, pajak saya bayar sesuai. Itu yang saya selalu jaga. Makanya saya sudah minta sama orang saya, tolong pajaknya seperti apa. Saya selalu jaga itu. Nah, jadi bukan mantan pendeta gitu. Pendeta tidak jadi. karena tidak sanggup Tadi kaya ini. Tapi saya juga tidak terlalu ini kok. Baik jujur juga oke. Terima kasih. Tenang ya bro. Lu mau apa? Kita kasih. Nanti saya sama-sama. Kita kasih semua. Ya, mohon maaf ya kalau ada salah paham. Oke. Ya. Dia mantan pendeta ya. Nah, kita sama-sama. Buat Jakarta. Saya 3. Saya PSKI 3. Bukan pendeta. 3 yang di sana ya. 3 yang lebih sering berantem. Di Kuitang ya. Yang lebih sering berantem ya. Pak Taufik bukan yang Dewan Pendidikannya Pak Tunggul saja. Pak Tunggul